"Wahai Rasulullah," jawab Ummu Ruman, "Aisyah mengadukan sesuatu yang membuat Abu Bakar marah kepada kami." Rasulullah pun menjawab, "Janganlah ia dihukum meski ia melakukan hal itu." Dan beberapa hadis dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah bermimpi didatangi oleh malaikat yang membawa secari kain sutra. Rasulullah bertanya, "Kain apakah ini?" Malaikat menjawab, "Inilah istrimu." Maka Rasulullah SAW membuka kain tersebut dan ternyata gambar Aisyah tercetak di atasnya. Aisyah kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika ia masih berusia 6 tahun. Tujuan paling mendasar dari pernikahan ini adalah mengukuhkan hubungan antara kekhalifahan dan kenabian. Cuaca Arab yang panas memang membuat perkembangan fisik wanita berlangsung dengan cepat. Tetapi di sisi lain, pribadi-pribadi cemerlang yang memiliki bakat dan potensi tinggi untuk mengembangkan kemampuan intelektual mereka biasanya juga cenderung untuk mencapai kematangan fisik lebih cepat daripada orang-orang biasa. Keputusan Rasulullah SAW untuk menikahi Aisyah pada usianya yang sangat dini itu menunjukkan bahwa kecerdasan, kematangan, dan kedewasaan berpikir Aisyah memang mencapai sebuah tingkat yang mengagumkan. Pernikahan itu sendiri berlangsung secara sederhana. Ummu Atiyah mengisahkan dengan sangat indah. Rasulullah SAW datang meminang Aisyah binti Abu Bakar yang masih anak-anak. Saat itu Aisyah sedang bermain. Tiba-tiba pengasuhnya datang, memegang tangan Aisyah, lalu mengajaknya pulang. Sebelum dinikahkan, Aisyah terlebih dahulu didandani dan diberi hijab. Setelah itu barulah Abu Bakar menikahkannya dengan Rasulullah SAW. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, mahar yang diberikan Rasulullah SAW adalah 400 dirham. Ada riwayat lain yang berasal dari Ibnu Sa'ad sendiri bahwa Aisyah berkata, mahar yang diberikan Rasulullah SAW adalah 12 fikyah dan 1 nash'i atau setara dengan 500 dirham. 1 fikyah setara dengan 40 dirham, sementara 1 nash'i setara dengan 20 dirham. Para sejarawan berbeda pendapat tentang tahun pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah. Badruddin Al-Aini menuturkan, Rasulullah SAW menikahi Aisyah 2 tahun sebelum hijrah. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut berlangsung pada bulan Syawal, 3 tahun atau setahun setengah sebelum hijrah. Usia Aisyah saat itu adalah 6 tahun. Ada pula yang mengatakan 7 tahun. Rasulullah SAW dan Aisyah mulai hidup bersama pada bulan Syawal, tahun kedua Hijriah setelah Perang Badar. Menurut beberapa riwayat, pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah berlangsung 3 tahun setelah Khadijah wafat. Namun beberapa sejarawan menyatakan bahwa pernikahan itu terjadi pada tahun yang sama dengan tahun wafatnya Khadijah. Setelah menikah dengan Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha tetap tinggal di kediaman keluarganya selama 3 tahun. Sebagaimana yang kita tahu bahwa umat Islam melakukan hijrah 2 kali. Hijrah pertama ke Habasyah dan hijrah kedua ke Madinah. Aisyah mengikuti peristiwa hijrah ini dengan teliti. Dalam sebuah riwayat, Aisyah mengisahkan bagaimana Abu Bakar mengalami intimidasi yang keras di Mekah, sehingga ia memutuskan untuk berhijrah ke Habasyah. Abu Bakar pun keluar meninggalkan kota Mekah. Sesampainya di Barkol Himad, ia bertemu dengan Ibnu Daginah, penguasa wilayah tersebut. Ibnu Daginah bertanya, "Hendak kemanakah engkau wahai Abu Bakar?" "Kaumku mengusirku, aku ingin mengembara agar bisa beribadah kepada Tuhanku dengan tenang." Mendengar jawaban itu, Ibnu Daginah berkata, "Orang sepertimu tidak layak keluar maupun dikeluarkan dari kampung halamanmu sendiri. Engkau menafkahi orang miskin, menyambung tali silaturahim, membantu orang-orang lemah, menjamu para tamu, serta menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Kembalilah engkau berada dalam perlindunganku." Ibnu Daginah memasuki kota Mekah bersama Abu Bakar. Lalu ia berkeliling menemui para pembesar Quraisy dan berkata kepada mereka, "Orang seperti Abu Bakar tidak layak keluar maupun terusir dari kota ini." Besar kemungkinan bahwa Aisyah beserta keluarganya juga turut serta bersama Abu Bakar dalam perjalanan meninggalkan kota Mekah itu. Peristiwa hijrah kedua, yakni hijrah ke Madinah, terjadi beberapa saat setelah hijrah pertama. Saat itu, intimidasi yang dirasakan umat Islam di Mekah semakin tidak tertahankan. Dunia seakan menjadi sempit. Beragam cemoohan dan siksaan dilancarkan oleh kaum kafir Quraisy.
Rasulullah pun berniat melakukan hijrah ke Madinah. Aisyah tinggal bersama keluarganya di perkampungan Bani Haris bin Khusraj selama kurang lebih 7 atau 8 bulan. Madinah saat itu iklimnya tidak bersahabat bagi kaum muhajirin. Beberapa orang dari mereka menderita sakit. Demikian pula Abu Bakar, ia terkena demam. Dalam keadaan seperti itu, Aisyah selalu mengunjungi dan menanyakan kabar ayahnya. Aisyah menuturkan, setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal terserang penyakit. Aku mengunjungi keduanya. Aku berkata, "Wahai ayahku, bagaimana keadaanmu?" Dalam keadaan menderita, Islam Abu Bakar masih sempat mengubah syair. Setiap orang selalu disambut dengan doa di pagi hari oleh keluarganya, padahal maut lebih dekat kepadanya daripada tali sandalnya. Aisyah mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan hal itu. Maka beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau bahkan lebih. Ya Allah, jadikanlah Madinah layak untuk kami tinggali. Berkahi kami dalam setiap mood dan shotnya. Hilangkanlah penyakit demam dari kota ini dan pindahkanlah ia ke Jufah." Iklim Madinah yang tidak bersahabat itu juga mempengaruhi Aisyah. Ia pun jatuh sakit. Abu Bakar selalu mengunjungi, mencium, serta menanyakan keadaan putrinya yang sedang sakit. Penyakit yang diderita Aisyah ini demikian berat hingga membuat rambutnya rontok. Aisyah menuturkannya sendiri. Sesaat setelah tiba di Madinah, aku terserang penyakit selama sebulan, sehingga rambutku rontok. Setelah sembuh, rambutku pun tumbuh kembali dengan lebat. Setelah sembuh dari penyakitnya, Aisyah segera dipersiapkan, serta dididik untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tidak mengajak putriku hidup bersama?" "Aku tidak memiliki mahar," jawab beliau. Maka Abu Bakar memberi Rasulullah SAW harta sejumlah 12 uqyah dan 1 nasyi. Dengan mahar itu, Rasulullah pun segera memboyong Aisyah untuk hidup bersama sebagai sepasang suami istri. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menganggap remeh persoalan mahar yang menjadi hak istri. Allah SWT mewajibkan suami memberikan mahar kepada istrinya sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu anha telah terikat oleh hubungan pernikahan sejak di Mekah, meski keduanya baru hidup bersama belakangan. Aisyah menuturkan, Rasulullah SAW menikahiku ketika aku berusia 6 tahun, dan kami mulai hidup bersama ketika usiaku 9 tahun. Kami tiba di Madinah. Suatu hari ketika aku sedang asyik bermain ayunan bersama teman-temanku, aku tidak tahu apa yang ia inginkan dariku. Ia lalu menarik tanganku hingga ke depan pintu rumah. Aku terengah-engah dibuatnya, maka ku tenangkan diriku hingga nafasku kembali normal. Ketika aku memasuki rumahku, dapat timbangannya wanita Ansor telah berkumpul di sana. Mereka berkata kepada aku, "Semoga engkau memperoleh kebaikan, berkah dan nasib baik." Ibuku pun menyerahkanku kepada mereka agar rambutku dicuci dan wajahku didandani. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh masuknya Rasulullah SAW ke dalam kamarku di pagi hari itu. Lalu para wanita tersebut menyerahkanku kepada beliau. Asma binti Yazid, salah seorang teman Aisyah, mengisahkan tentang hidangan yang disuguhkan kepada Rasulullah SAW saat Aisyah diserahkan kepada beliau. Ia menuturkan, "Aku adalah wanita yang mendandani Aisyah dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Demi Allah, hidangan yang disuguhkan kepada beliau saat itu hanyalah segelas susu. Beliau meminumnya, lalu memberikannya kepada Aisyah. Tetapi Aisyah merasa malu untuk menerimanya. Maka kukatakan, jangan kau tolak pemberian Rasulullah itu, ambillah." Aisyah pun mengambil susu tersebut, lalu meminumnya malu-malu. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada aku, "Berikanlah susu ini kepada teman-temanmu." Aku menjawab, "Kami tidak menginginkannya." Mendengar jawabanku, Rasulullah SAW berkata, "Jangan kau tambah rasa lapar dengan dusta." Aku pun bertanya, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kami berkata tidak suka untuk sesuatu yang sebetulnya ia suka, apakah pernyataan itu dianggap sebagai sebuah dusta?" Beliau menjawab, "Setiap kebohongan akan ditulis sebagai kebohongan. Demikian pula kebohongan kecil, ia akan ditulis sebagai kebohongan kecil."
Peristiwa ini terjadi siang hari pada bulan Syawal, tahun pertama Hijriah. Inilah pendapat yang paling kuat di kalangan sejarawan. Tetapi Badruddin Al-Aini menulis dalam karyanya yang berjudul Umdatul Qori, Rasulullah SAW memboyong Aisyah ke rumah beliau pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah selepas perang Badar. Namun pendapat Badruddin ini tidak benar, karena hal tersebut mengasumsikan bahwa usia Aisyah saat itu adalah 10 tahun. Padahal seluruh literatur hadis dan sejarah sepakat bahwa usia Aisyah saat itu mulai tinggal bersama Rasulullah SAW adalah 9 tahun. Kita semua telah memperoleh gambaran yang sangat jelas tentang pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah, tentang mahar yang beliau berikan kepadanya, serta tentang bagaimana keduanya memulai hidup bersama. Semua itu dilaksanakan secara sederhana dan bersahaja, tanpa memaksakan diri untuk bermewah-mewahan dan menghamburkan harta. Salah satu pelajaran terpenting dari pernikahan kedua insan paling mulia ini terletak pada kemampuannya untuk merombak tradisi. Orang-orang Arab memiliki banyak tradisi dan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pernikahan Rasulullah SAW itu kemudian menghapuskan tradisi-tradisi buruk tersebut dan menggantinya dengan tradisi lain yang lebih baik, lebih mudah, dan lebih terbuka. Salah satu tradisi buruk tersebut adalah bangsa Arab tidak mau menikah atau menikahkan putri mereka di bulan Syawal. Mereka terpengaruh oleh mitos bahwa penyakit sampar akan mewabah pada awal bulan Syawal. Rasulullah SAW berniat untuk menghilangkan kepercayaan yang tidak berdasar ini. Aisyah sendiri menganjurkan kepada keluarganya untuk melangsungkan pernikahan di bulan Syawal. Bangsa Arab juga terbiasa menyalakan api di hadapan mempelai dalam adat mereka. Seorang suami juga mendatangi istrinya pertama kali dengan ditandu. Imam Bukhari dan Imam Kastolani menyatakan bahwa Rasulullah SAW kemudian menghapuskan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Aisyah adalah salah satu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Para sahabat mengetahui dan mengakui hal itu. Jika mereka hendak memberikan sesuatu kepada Rasulullah SAW, maka mereka akan memilih hari ketika beliau sedang bersama Aisyah. Rasa cinta Rasulullah SAW kepada Aisyah itu membuat istri-istri beliau yang lain cemburu, sesuatu yang wajar dalam kehidupan berumah tangga. Suatu hari mereka mengutus Fatimah untuk menemui Rasulullah SAW dan mengadukan kepada beliau kecemburuan mereka. Memenuhi permintaan tersebut, Fatimah segera menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Istri-istri ayah meminta ayah untuk berbuat adil dalam perkara Aisyah." "Wahai Fatimah putriku," ujar Rasulullah SAW, "tidakkah engkau mencintai apa yang kucintai?" "Ya," jawab Fatimah. Maka Fatimah pun kembali menemui para istri Rasulullah itu dan menyampaikan apa yang disampaikan ayahnya. Ketika mereka meminta Fatimah untuk sekali lagi menyampaikan tuntutan mereka tentang Aisyah, Fatimah pun menolak. Bukan hanya itu, para istri Rasul ini kemudian mengajukan tuntutan mereka melalui Ummu Salamah.